Nah, ini kan sudah disampaikan tadi bahwa pernyataan Presiden itu disambut dengan bahwa akan ada masuk ke kedinasan nanti ya. Tadi Bung Jinuma sudah tanggapannya dari Mas Kurnia. Saya rasa memang udah cukup clear ya arahan dari Presiden itu karena ini akibat konsekuensi perubahan Undang-Undang KPK. Yang mana memasukkan KPK bagian dari eksekutif, harusnya pimpinan KPK sesaat setelah Presiden Jokowi berbicara harusnya mengeluarkan produk hukum yang membatalkan penonaktifan lah, pemberhentian, atau tadi disampaikan yang sangat abstrak ya, tidak jelas. Karena bunyi dari SK itu adalah tadi yang saya sampaikan, pegawai itu diminta datang, tapi seluruh tugasnya diberikan kepada atasannya. Dan hal tersebut saya anggap cukup berbahaya, tadi sempat diputarkan di VTV One, bagaimana penyidik-penyidik perkara besar tersebut, kasus bansos, suap ekspor benih lobster, ada kasus KTP elektronik, suap pajak, dan lain sebagainya. Karena mereka yang mengetahui sejak awal bagaimana konstruksi penyidikannya, tatkala diserahkan ke atasannya, sudah pasti akan melambat. Itu konsekuensi logik yang setiap orang juga paham. Lalu yang kedua, saya beranggapan tidak layak 75 orang ini dikatakan tidak memiliki tidak memiliki wawasan kebangsaan. Harusnya harusnya yang tidak memiliki wawasan kebangsaan itu adalah orang yang melanggar kode etik 2 kali. Misalnya Pak Firly Bahuri ketika jadi deputi penindakan, toh menjadi pelanggar etik saja Pak Junimat, biarkan menjadi ketua KPK. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika menjabat sebagai ketua KPK menggunakan helikopter, melanggar etik, apakah itu dianggap pimpinan yang memiliki wawasan kebangsaan? Tentu yang itu harus direfleksikan lebih lanjut, bukan justru penyidik-penyidik yang sudah lama berkarir di KPK dan sudah banyak menangani perkara-perkara besar. Oke, silakan. Karena Bang Junima tadi disinggung sebentar, Bung Ferry sebentar. Iya, sebentar ya, Bang Kurnia. Kalau bicara mengenai Pak Firly ini selalu salah. Benar pun salah. Saya bukan membela, tapi saya objektif. Ya, di zaman siapa dalam hitungan bulan ada 2 menteri ditangkap oleh KPK? Di zaman siapa? Di zaman siapa juga yang ada nama politisi hilang di surat dakwaan KPK? Sebentar. Kalau Pak Kurnia bicara begitu, saya bicara lebih tendensius. Ya, di zaman Pak Firly inilah, ya, teman-teman LSM sudah tidak bisa duduk sama dengan KPK. Saya bisa buktikan. Tetapi sebelum zaman ini, teman-teman LSM selalu berdiri duduk dengan para pimpinan KPK. Saya punya videonya. Jadi kita harus objektif masalah ini. Maksudnya apa itu? Artinya apa? Artinya apa? Duduknya dalam konteks apa, Pak? Artinya begini, sebentar. Duduk sama DPR juga. Sebentar. Ya kalau kita biasa pintar kita. Itu kan bagian dari masyarakat. Salahkah kami misalnya membela KPK ketika KPK dikelemakan? Sebentar. Kalau Anda bicara mengenai Firly terlalu salah. Ya, seperti misalnya meloloskan Firly menjadi ketua PK di DPR. Di mana putusan kode etik saya mau tahu? Ada nggak putusannya? Jelas sekali dibacakan Pak Saud Situmorang, penasihat KPK, Firly terbukti melanggar kode etik berat. Kita kembali lagi ke tema kita. Saya minta tolong. Pelanggaran kode etik berat di mana? Saya mau tahu mana? Ada kode etiknya, putusannya? Ketika Capim KPK nggak ada. Pak, sudah kami sudah. Sebentar Pak. Putusannya itu terkait bertemu dengan pihak yang berperkara. Sebentar, Pak Ferry. Saya yang di dalam Pak. Ketika kami melakukan fit and proper test pada Firly, tidak ada satu berkas pun mengenai pelanggaran kode etik Pak. Tidak ada. Tidak mungkin kami cari-cari mana pelanggarannya. Coba diketik saja Pak di Google, itu jelas sekali yang konferensi pers Saud Situmorang. Sebentar, saya minta tolong kita kembali lagi ke tema kita. Ya, kita kembali ke tema kita ya. Bukan begini Pak Gufron. Saya katakan begini. Bung Kurnia. Begini loh. Ini Pak Firly sudah bekerja baik, tetapi tidak baik. Contoh misalnya ya, ada pembusukan kepada KPK, misalnya apa itu? Katanya ini keputusan Firly seorang. Oke, Bung Jinima, saya potong. Baik. Diakui oleh 4 komisioner lainnya. Poinnya sudah tersampaikan. Saya potong, kita balik lagi ke tema kita ini ya, masalah. Fokus ke tema soal tanggung jawab Presiden dalam keputusannya kemarin. Bagi saya, yang orang hukum tata negara ya, Presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, beliau adalah pemimpin dari Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional, maka Presiden ya dengan kekuasaannya dapat memastikan ya pegawai KPK itu dialih statusnya menjadi PNS dengan ketentuan yang sudah sesuai dengan bunyi peraturan pemerintah dan undang-undang KPK serta undang-undang ASN.
Oke, dan itu sudah dilakukan nanti di dalam berproses PP ya. itu tadi Bang Junimart mengatakan ada kok TWK di PP dan di Undang-Undang KPK. Di pasal yang mana? Apa bunyinya? Oke. Kalau saya tadi sudah bacakan pasalnya, bahwa di dalam 5 tahapan itu tidak ada sama sekali TWK. TWK itu tahapan, syarat lain lagi. Baik. Syarat warga negara Indonesia, cukup umur dan segala macam. Jadi tahapan Pak pengalihan Pak status. Peri, Ya. ya. Pak Peri jangan konsen di masalah TWK saja. Enggak, ini penting, Bang. Sebentar, Pak. Gini, ada Bang. 3 tahapan. Ya. Tahapan tes ini, Pak. Ya. Yang pertama ada tes intelektual umum. Yang kedua tes karakteristik pribadi. Yang ketiga TWK. Ya. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. Ya, Begitu yang loh. lulus kan TWK-nya. Ya TWK-nya. Jadi TWK-nya. ya karena enggak ada. Pertanyaan saya, kenapa yang dari 1351 lulus 1274? Kenapa mereka lulus? Oke, baik, Karena baik. Nanti mungkin kita lanjutkan. Nggak Tapi bisa nanti kita mungkin. boleh agak maju sedikit ke Nggak depan bisa ya, karena mungkin, TWK-nya Pak. sudah lihat. Nanti ke depannya akan seperti Kasihan apa yang di sini, KPK-nya. Pak. Jadi, Kita lanjutkan gitu usai loh. jeda. Sesaat lagi dua sisi akan kembali untuk Anda.